Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik kak. Baik ya, adik-adik semangat? Semangat. Adik-adik sukacita? Sukacita. Hari ini tuh hari apa yuk? Hari Minggu kak. Hari Minggu. Hari Minggu. Besok hari apa kak? Kalau besok tuh hari Senin kak. Hari Senin. Besoknya lagi? Besoknya lagi hari Selasa. Besoknya lagi? Hari Rabu. Kak Leoni pinter ya? Kenapa kak? Tanya-tanya. Udah. Kenapa kak? Menurut Kak Leoni, hari-harinya Kak Leoni itu punya siapa sih? Punya aku dong. Kok punya Kak Leoni? Iya, yang menjalankan kan aku. Begitu ya? Gimana toh adik-adik kalau kita mau kasih hari-hari kita untuk Tuhan? Oh, mau kasih buat Tuhan ya? Iya, supaya kita selalu bersuka cita berjalan bersama Tuhan. Oke kak. Setuju? Setuju. Yuk kita mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ya semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita mulai dari hari Senin ya kak ya. Oke. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang ya dari Senin lagi ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay, semua hari-harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau awali sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami walaupun kami bersekolah minggu secara online. Pagi hari ini Tuhan Yesus berikan kami semangat untuk kami memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Senangnya ya kak Sat, kalau hari-hari kita tuh diberikan sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Begitu juga dengan berkat talenta. Talenta? Iya, talenta. Talenta itu apa Kak Jai? Talenta itu adalah kemampuan, keahlian yang kita miliki. Pasti setiap kita, begitu juga dengan adik-adik, punya talenta. Kira-kira Kak Sat talentanya apa ya? Apa itu kak? Main biola. Kan biola ini gitar. Oh, gitar. Kalau Kak Jenny? Coba tebak ya. Menari. Iya. Wah, banyak sekali adik-adik berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Untuk itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan satu pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah.
hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Kita akan menunjukkan dari awal, tapi adik-adik harus ikut ya gerakannya ya, oke? Jalannya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Jalannya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Wah, adik-adik hari ini semua pada bersuka cita semua ya. Nah kak, kali ini kakak mau ngajak adik-adik buat memujikan satu pujian dengan menggunakan gerakan. Semangat. Kira-kira apa, tahu nggak kak lagunya apa? Nggak tahu. Depannya H. Happy ya ya ya. Nah adik-adik masih ingat kan gerakannya gimana? Yuk kita memuji Tuhan. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tapi semangat lagi adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ikutin gerakannya kakak-kakak ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita akan pujikan sekali lagi, tetapi adik-adik harus lebih semangat ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama adik-adik. Nah, hari ini tema firman Tuhan kita apa sih kak?
Hari ini firman Tuhan kita akan belajar tentang perumpamaan talenta. Wah, perumpamaan tentang talenta. Waduh, seru sekali nih. Adik-adik pasti nggak sabar untuk mendengarnya ya. Nah, ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita memujikan firman Tuhan berdoa. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau lebih sungguh-sungguh memujikan lagu ini, kita mau lebih fokus, kita mau menyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Daniel. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dipimpin sama kakak-kakak yang lain. Sekarang sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Benar? Oke, yang belum siapin Alkitabnya segera diambil. Disiapin ya. Sudah? Good. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah sekolah minggu online kami sampai dengan saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menari bagi Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian, pujian yang kami naikkan. Sebentar kami akan duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, Roh Kudus berkati setiap hati kami agar kami dapat mengerti, bahkan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Kak Daniel, Tuhan juga berkati adik-adik di rumah semua supaya dapat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau sudah siap Alkitabnya, sekarang Alkitabnya dibuka di Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 mulai sampai dengan nanti ayatnya yang ke-28. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 28. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Alkitabnya disiapkan dan dibuka ya. Perjanjian baru itu ada Injil Matius. Itu kitab yang pertama di perjanjian baru. Adik-adik buka di pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 28. Adik-adik baca di rumah, Kak Daniel akan baca di sini ya. Perhatikan ya sambil adik-adik memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawabnya tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Itu kata Tuhan kepada hamba yang diberikan 1 talenta, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah baca dan dengarkan tadi firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita apa sih? Ini adik-adik. Tadi kalau adik-adik baca dan juga dengarkan keadaan Daniel ya, kita tadi baca ada tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Dan dia memanggil berapa orang hambanya? Berapa yang dipanggil? Ya, betul, tepat sekali. Ada 3 orang yang dipanggil oleh Tuhan ini. Hamba yang pertama diberi oleh tuannya berapa talenta? 5 talenta. Yang kedua diberi berapa? 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan berapa? Berapa? Iya, benar, cuma 1. Lah, lalu apakah kita lalu berkata, "Wah, Kak Daniel, berarti tuannya ini tidak adil. Masa hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga cuma dapat 1. Apakah Tuhan ini tidak adil?" Oh enggak, adik-adik. Jadi firman Tuhan tadi kan sudah sebutkan, sudah jelaskan bahwa Tuhan ini memberikan talenta kepada hamba-hambanya masing-masing menurut kesanggupannya. Apa itu kesanggupannya? Kesanggupannya adalah menurut kemampuannya. Itu adik-adik. Jadi Tuhan ini melihat, oh hamba yang nomor 1 dia mampu untuk dipercaya 5 talenta. Hamba yang kedua dia mampu
dipercaya 2 talenta. Dan hamba yang ketiga ternyata hanya mampu dipercaya 1 talenta. Nah, lalu hamba yang menerima 5 talenta, apa yang dia lakukan? Lalu 5 talenta yang dia pegang ini, dia kerjakan. Dia lakukan yang terbaik. Orang atau hamba yang menerima 5 talenta ini, dia menerima 5 talenta itu dan dia bekerja sebaik mungkin supaya 5 talenta ini bisa bertambah. Dia berdagang, dia berusaha supaya 5 talenta yang diberikan tuannya bisa bertambah. Dan betul, 5 talenta yang diberikan oleh tuannya ini bertambah 5 talenta lagi. 5 ditambah 5, jadi berapa ayo? 10, betul. Hamba yang pertama dia punya 10 talenta. Hamba yang kedua dia diberikan 2 talenta. Seperti hamba yang nomor 1, hamba yang nomor 2 ini juga bekerja. Dia berjuang, dia melakukan yang terbaik. Dan adik-adik tahu, talenta yang dia kerjakan bertambah juga 2 talenta. Jadi hamba yang nomor 2 ini dia punya 2 talenta dari tuannya dan dia mendapatkan 2 talenta lagi hasil dari pekerjaannya. Berarti dia pegang berapa talenta? 4 talenta, tepat sekali adik-adik. Nah, hamba yang terakhir yang diberi 1 talenta, dia berpikir Tuhanku ini jahat. Dia berpikir Tuhanku ini gak benar. Akhirnya 1 talenta yang seharusnya dia kerjakan, 1 talenta ini yang seharusnya dia lakukan, dia malah kubur adik-adik. Dia simpan di dalam tanah karena dia merasa tuannya jahat. Padahal tuannya sama sekali tidak jahat. Singkat cerita, tuannya ini kembali dari luar negeri dan mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Dipanggilnya lah hamba-hambanya itu. Hamba yang terima 5 talenta, sini kamu. Lalu hamba yang terima 5 talenta ini maju ke depan dan laporan, Tuhan, hamba talenta yang Tuhan beri kepada hamba sebanyak 5 talenta sudah hamba kerjakan sebaik mungkin dan ini hasilnya Tuhan. Saya mendapat 5 talenta lagi, jadi total saya punya 10 talenta. Aduh, tuannya senang sekali, tuannya berbahagia sekali. Tuannya ini lalu bilang, kamu hamba yang baik, hamba yang setia. Kamu sudah setia dengan perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang besar untuk kamu. Masuk dalam kebahagiaan pesta Tuhanmu. Hebat sekali adik-adik. Hamba yang kedua, yang tadi bukan berapa talenta? 2 talenta, betul. Dan dia menghasilkan 2 talenta juga, jadi dia punya 4 talenta. Nah, hamba yang nomor 2 juga laporan, Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba ada 2 talenta dan sekarang hamba sudah berhasil menghasilkan jadi 4 talenta Tuhan. Ini talenta yang Tuhan percayakan. Oh, tuannya juga senang sekali. Tuannya bilang, aduh kamu hamba yang baik dan setia juga. Masuk dan berbahagialah bersama-sama dalam pesta Tuhan. Masuklah hamba yang kedua ini. Dia bersuka cita bersama dengan hamba yang pertama tadi. Nah, datanglah hamba yang nomor 3 adik-adik. Hamba yang mendapatkan 1 talenta dan yang hanya disimpan di tanah. Aduh, sayang sekali sebenarnya. Ya, tapi sudah terlanjur. Hamba ini akhirnya lapor kepada Tuhan. Dia lapor dengan suara yang mengeluh, Tuhan ini jahat. Tuhan ini menabur. Tuhan ini menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Tuhan ini memaksakan kepada kami para hamba-hamba. Sudah gitu saya cuma dapat 1 lagi. Yang lain ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Tuhan ini gak adil, Tuhan ini jahat. Jadi talenta yang Tuhan kasih tak simpan dan tidak bertambah, tidak menghasilkan apa-apa. Lalu hamba ini laporan, ini Tuhan, talenta milik Tuhan. Jadi hanya 1 talenta, tidak bertambah, hasilnya pun juga cuma tinggal 1, sama sekali tidak bertambah. Nah adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Adik-adik, Tuhan sudah menaruhkan kepada setiap kita, kepada Kak Daniel, kepada adik-adik semua yang ada di rumah, talenta menurut kesanggupan kita. Tuhan sudah menaruhkan kepada setiap kita talenta adik-adik.
talenta itu kepercayaan dari Tuhan. Adik-adik mungkin di rumah punya talenta sekolah ya. Sekolah itu bagian dari talentamu yang harus kamu pertanggungjawabkan adik-adik. Adik-adik juga harus bertanggung jawab di rumah. Adik-adik juga harus bertanggung jawab di pergaulan adik-adik. Ya, Tuhan juga kasih bakat. Bakat itu pun juga bagian dari talenta. Bakat, ada yang berbakat menyanyi, ada yang berbakat menggambar, ada yang berbakat hitung-hitungan matematika, ada yang punya bakat-bakat yang lain lagi, itu pun termasuk talenta adik-adik. Jadi talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah beri kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan Tuhan mau talenta-talenta itu harus mendatangkan hasil, harus bertambah. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, seperti hamba yang menerima 5 talenta dan seperti hamba yang menerima 2 talenta. Jangan malah seperti hamba yang malas dan jahat, yaitu hamba yang menerima 1 talenta. Talentanya tidak berkurang sebenarnya adik-adik, tapi juga tidak bertambah, tetap hanya 1 dan tetap. Tapi itu pun Tuhan tidak suka. Tuhan tidak berkenan adik-adik. Oleh karena itu segala kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada adik-adik semua, kepada kita, berkat-berkat, bakat, segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada adik-adik, mari kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi contohnya seperti apa? Adik-adik di rumah, bertanggung jawablah. Jangan sampai bikin papa dan mama marah-marah melihat sikapnya adik-adik. Adik-adik harus mendatangkan hasil yang baik, jadi anak yang baik, jadi anak yang nurut. Itu baik. Di sekolah, adik-adik harus sekolah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus berusaha mengerjakan ulangan, tugas, PR dengan sebaik mungkin. Bahkan adik-adik harus mengusahakan supaya mendapatkan ranking atau peringkat 10 besar, 5 besar, 3 besar, bahkan ranking 1. Adik-adik harus berjuang untuk mencapai itu. Kenapa? Karena itu bagian dari talenta yang Tuhan kasih kepada adik-adik. Adik-adik harus seperti hamba yang menerima 5 dan hamba yang menerima 2 talenta. Hamba yang seperti apa itu? Hamba yang baik dan setia. Itu yang Tuhan bilang. Oleh karena itu adik-adik, apapun tanggung jawab, apapun kepercayaan, bakat yang adik-adik pegang saat ini, yang adik-adik punya saat ini, yang Tuhan Yesus sudah kasih dalam hidup adik-adik, mari kita jaga dan bahkan kita harus mengusahakan yang terbaik dari semua kepercayaan Tuhan ini. Supaya apa? Supaya Tuhan bersuka cita dan bahkan Tuhan akan menambahkan lagi kepercayaan kepada kita. Tuhan akan tambahkan lagi bakat kepada adik-adik. Tuhan akan tambahkan lagi tugas, pekerjaan, kepercayaan, bahkan berkat-berkat untuk adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik sudah menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang baik dan setia. Sehingga adik-adik akan dipercayai oleh Tuhan dengan talenta-talenta yang lebih banyak lagi. Adik-adik akan mendapatkan kepercayaan seperti hamba yang baik dan setia tadi, yang menerima 5 dan 2 tadi. Mereka mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Dipercaya, disayangi oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari adik-adik jadi anak yang baik. Baik kepada Tuhan, baik kepada orang tua, baik kepada saudara, dan baik kepada teman. Bahkan baik kepada orang yang mungkin tidak baik kepada kita. Kita sedang berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu adik-adik, Kak Daniel mengingatkan kembali seperti bacaan yang tadi kita sudah baca. Ayo adik-adik,
talenta apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup adik-adik, ayo kita kembangkan, ayo kita pertanggungjawabkan, kita pastikan hidup kita betul-betul menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik diberkati dan tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi belajarlah untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman, kepada siapapun yang adik-adik jumpai. Jadilah anak Tuhan yang baik dan menyenangkan hatinya Tuhan, mengembangkan talenta yang Tuhan beri, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai perumpamaan talenta. Tuhan yang akan memberkati adik-adik semua, supaya adik-adik semua dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, terlebih lagi dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang lain yang sudah berjuang untuk terus melayani adik-adik dalam keadaan. Terima kasih Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami agar terus bertambah-tambah, agar terus semakin berkembang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik firmannya? Seru kan? Seru kan? Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita akan melihat video yang sudah adik-adik kerjakan dan dikirimkan minggu kemarin. Yuk kita lihat yuk. Halo teman-teman, namaku Sita, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bye bye. Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dadah. Halo, nama saya Yulan Karina, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Amin. Adik-adik jago-jago ya kak ya? Rajin-rajin semua Kak. Mantap. Sempat. Oh iya, pada tugas minggu ini kali ini apa ya kak? Nah, tugas kali ini kakak-kakak mau ngasih tugas ke adik-adik berhubungan dengan firman talenta tadi. Nah, kayak yang di awal waktu pujian tadi, Kak Jenny sudah menunjukkan kalau Kak Jenny bisa menari, dan Kak Satrio bisa bermain gitar, dan Kak Leoni bisa memasak. Nah, adik-adik talentanya apa? Adik-adik boleh memvideokan keahlian adik-adik. Adik-adik boleh menggambar. Apalagi Kak talenta kira-kira? Boleh bernyanyi. Bisa bernyanyi atau mungkin membantu orang tua itu juga talenta. Oke, nah adik-adik bisa memvideokan itu dan kirimkan nomor di bawah ini ya. Nanti ditunggu sampai hari Kamis. Oke, dan pengumuman buat minggu depan apa Kak Jenny? Pengumumannya buat minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik harus ikutan, jangan sampai kelupaan. Adik-adik juga harus tetap semangat, tetap sehat. Sampai kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah.